Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monika Mega Pertiwi. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pamulang. Saya saat ini akan menjelaskan terkait dengan restrukturisasi perusahaan. Oke, jadi pada pembahasan ini ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian dari restrukturisasi sendiri, lalu yang kedua ada jenis restrukturisasi, yang ketiga ada bentuk restrukturisasi, yang keempat ada tujuan restrukturisasi, yang kelima ada faktor pendorong dan penghambat restrukturisasi, dan yang terakhir yaitu ada contoh kasus restrukturisasi. Oke, kita beralih ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu terkait dengan pengertian restrukturisasi. Apa sih pengertian dari restrukturisasi? Restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mengorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Alasan lain untuk melakukan restrukturisasi meliputi perubahan kepemilikan atau struktur kepemilikan, pemisahan, atau untuk merespon krisis atau perubahan besar yang terjadi pada perusahaan, seperti kebangkrutan, reposisi, atau pembelian. Restrukturisasi dapat berupa restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang, dan restrukturisasi keuangan. Oke, lalu apa saja jenis-jenis restrukturisasi? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada restrukturisasi portofolio atau aset. Di sini restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategik bisnis unit, maupun anak perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu restrukturisasi modal atau keuangan. Di sini penjelasannya yaitu penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk jenis daya restrukturisasi yaitu ada restrukturisasi manajemen atau organisasi yang merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pada dasarnya, setiap korporasi dapat menerapkan salah satu jenis restrukturisasi pada suatu saat. Namun bisa juga melakukan restrukturisasi secara keseluruhan karena aktivitas dari restrukturisasi saling terkait. Pada umumnya, sebelum melakukan restrukturisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atas semua permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah tersebut umum disebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini sangat berguna untuk melakukan langkah restrukturisasi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas. Dari hasil pengalaman, pelaksanaan restrukturisasi yang berhasil harus melibatkan dan mendapatkan komitmen dari semua pihak dan akan menjadi rumit jika perusahaan mempunyai pinjaman dari salah satu atau lebih dari satu bank. Karena akan melibatkan rangkaian pembicaraan dan pertemuan-pertemuan yang melelahkan. Namun bukan hal yang tak dapat dilakukan, pada akhirnya kerjasama, niat baik, dan semangat yang harus didukung oleh semua jajaran di dalam perusahaan atau dari karyawan, manajemen, komisaris, serta dukungan dari stakeholders akan mempengaruhi keberhasilan dari
restrukturisasi tersebut. Lalu kita akan membahas terkait dengan bentuk restrukturisasi. Yang pertama ada downsizing. Di sini yang dimaksud adalah melakukan perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu. Lalu yang kedua ada delayering. Di sini kita melakukan pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada decentralizing. Di sini kita melakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah. Selanjutnya ada reorganization. Di sini ada peninjauan atau penyusunan kembali, refocusing tentang kompetensi inti dari company. Oke, lalu selanjutnya ada cost reduction strategi. Di sini penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama. Lalu ada kompetensi measurement. Di sini bentuk restrukturisasi dengan cara melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai. Lalu ada IT innovation. Di sini penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya ada performance related pay. Di sini nilai yang diperoleh oleh pegawai didasarkan pada kinerja yang dicapainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas merger. Apa sih pengertian dari merger? Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Tujuan dari merger ini adalah untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih besar, serta menghindari persaingan antar perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Jenis-jenis merger yang pertama yaitu ada horizontal merger. Di sini ada penggabungan dari dua unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis baik barang atau jasa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional. Lalu ada vertical merger. Merger antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Ini dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan. Lalu ada namanya congeneric merger. Merger di sini antar dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Lalu yang terakhir ada konglomerat merger. Merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain. Sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko. Nah, sebelum melakukan merger, perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah syarat-syarat yang harus dianalisis terlebih dahulu sebelum melakukan merger. Syaratnya tersebut ada 4. Yang pertama yaitu kondisi keuangan masing-masing. Lalu yang kedua ada kecukupan modal. Lalu yang ketiga ada manajemen, baik sebelum atau sesudah merger. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi konsumen. Nah, merger mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lainnya. Merupakan kelebihan merger. Sedangkan kelemahan merger ini, merger harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.
Dalam perkembangannya, merger secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu financial merger dan operating merger. Financial merger adalah merger di mana perusahaan yang bersangkutan masih tetap beroperasi sehingga tidak ada keuntungan sinergi secara operasional. Sedangkan operating merger diarahkan pada penggabungan operasional kedua unit usaha dengan harapan memperoleh keuntungan dan sinergi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah akuisisi. Nah, pengertian dari akuisisi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu acquisition yang berarti pengambil alihan. Akuisisi sendiri merupakan pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi bisa juga pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contohnya, Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut diakuisisi oleh Coca-Cola, dan banyak lainnya. Faktor yang paling mendasari terjadinya akuisisi adalah motif ekonomi transaksi pembelian tersebut. Hanya akan terjadi kalau pembelian tersebut menguntungkan kedua belah pihak atau menguntungkan pemilik perusahaan yang dijual dan juga pemilik perusahaan yang membeli. Nah, jenis akuisisi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ada akuisisi horizontal. Di sini akuisisi perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan yang mengakuisisi. Lalu yang kedua ada akuisisi vertikal. Akuisisi yang melibatkan perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam proses produksi. Lalu yang terakhir ada akuisisi konglomerasi. Di sini perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi tidak saling berhubungan satu sama lainnya. Kelebihan dari akuisisi yang pertama yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham. Perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Lalu ada akuisisi aset. Di sini memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisinya. Selanjutnya yaitu ada kelemahan akuisisi. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan dibatalkan. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menuju pada akuisisi, sehingga akuisisi dapat terjadi, namun bila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Selanjutnya, kelemahannya pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga ini akan menimbulkan biaya legal yang tinggi. Alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi yaitu yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Lalu yang kedua ada sinergi, yang ketiga ada meningkatkan dana, yang keempat menambah keterampilan manajemen dan teknologi, yang kelima pertimbangan pajak, yang keenam ada meningkatkan likuiditas pemilik, dan yang terakhir ada melindungi diri dari pengambil alihan. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan take over, tender offers, dan defense.
Nah, apa sih pengertian dari take over? Take over merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Jadi, dengan adanya sistem takeover ini akan memberikan dampak positif kepada perusahaan, di mana akan terbantu sistem keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Dan pada bank juga merasa diuntungkan, yaitu untuk mengurangi kerugian apabila perusahaan debitur tidak sanggup bayar. Selanjutnya, pengertian dari tender offer. Tender offer atau bisa disebut juga sebagai penawaran tender sukarela merupakan penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas atau saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran atau perusahaan terbuka yang efeknya bersifat ekuitasnya merupakan objek dari penawaran tender sukarela. Dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya melalui media massa atau surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, atau surat, brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 pihak, maka harga penawaran biasanya lebih tinggi dari harga pasar. Lalu kita akan membahas terkait dengan divestiture. Yang pertama, apa sih divestiture ini? Ini biasanya disebut dengan bahasa Indonesianya divestasi, yang merupakan pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi mana saja yang ingin mereka jual pada situs resmi mereka, sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain yang sekiranya tertarik untuk membeli divisi tersebut. Sebagai contoh, Alcoa telah mendirikan sebuah online showroom yang menampilkan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan urusan pertemuan. Nah, motif dari divestasi sendiri yang pertama yaitu sebuah perusahaan akan melakukan divestasi atau menjual bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya, sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Lalu yang kedua ada untuk memperoleh keuntungan. Divestasi menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan. Dikarenakan divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. Lalu selanjutnya kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi atau menjual bisnis tertentu mereka akan lebih tinggi harganya daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai aset likuidasi pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Lalu yang selanjutnya untuk motif divestasi ini ada unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. Ya, semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan dari core kompetens perusahaan, maka kemungkinan gagal dalam operasionalnya semakin besar. Selanjutnya yaitu leverage buyouts. Di sini pengertiannya adalah
merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Manajemen bekerja under pressure untuk tidak hanya bisa membayar hutang, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika nantinya manajer berubah menjadi pemilik, maka ada motivasi yang kuat untuk bekerja karena keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dinikmati sendiri. Keadaan perusahaan, target yang harus dicapai setelah diakuisisi. Yang pertama, adanya peningkatan kinerja manajemen. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menurunkan, memangkas biaya sehingga tercapai economies of scale atau economies of scope. Lalu yang ketiga, mampu menghasilkan arus kas yang stabil. Lalu yang terakhir ada mampu mencapai efisiensi penggunaan dana. Nah, karakteristik dan risiko dari leverage buyouts. Karakteristik perusahaan yang menjadi target dari LBO ini, yang pertama yaitu premium companies. Lalu yang kedua ada second tier companies. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu trouble companies. Lalu ada risiko dari leverage buyouts atau LBO. Yang pertama risiko bisnis atau business risk. Lalu yang kedua risiko perusahaan, corporate risk. Lalu yang terakhir yaitu default risk. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah likuidasi. Apa sih dari likuidasi? Likuidasi merupakan proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan. Likuidasi ditempuh apabila kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam likuidasi adalah likuiditas mungkin akan memakan waktu yang lama dan aktiva mungkin akan terpaksa dijual dengan harga murah atau distressed price. Di samping itu, perusahaan harus melunasi kewajiban tertentu lebih dahulu, yaitu kewajiban terhadap para karyawan. Di sini gaji yang belum dibayar dan pemerintah pajak yang belum dibayar. Dengan demikian dapat terjadi bahwa akhirnya kreditur akan menerima jumlah yang relatif sangat kecil dari hasil penjualan aktiva perusahaan. Nah, tujuan dari likuidasi ini yaitu yang pertama, mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva. Lalu yang kedua yaitu untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Lalu yang terakhir yaitu untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Nah, tujuan fungsi akuntansi yang terkait dengan likuidasi ini adalah untuk menyajikan informasi yang memadai agar aktiva dapat dibagikan secara adil kepada kreditor dan sekutu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari pengukuran rugi laba periodik menjadi penentuan realisasi keuntungan dan kerugian. Nah, untuk proses likuidasi yang pertama, melalui penyerahan atau proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan. Nah, likuidasi penyerahan adalah prosedur informal untuk melikuiditir hutang bagi kreditur. Cara ini yang lebih menguntungkan dibandingkan kepailitan formal. Karena mereka menerima lebih banyak. Dilakukan transfer pemilikan aktiva kepada pihak ketiga yang disebut assigned atau trustee. Assignee diinstruksikan untuk menjual aktiva itu baik di bawah tangan atau melalui lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada kreditur secara prorata.
Lalu selanjutnya ada melalui kepailitan formal. Di sini berdasarkan yurisdiksi suatu pengadilan khusus. Likuidasi kepailitan diatur dalam undang-undang kepailitan yang mempunyai 3 fungsi penting, yaitu melindungi kreditur dari kemungkinan penipuan oleh debitur, pembagian aktif debitur secara adil kepada para kreditur, penghapusan semua kewajiban debitur sehingga yang bersangkutan dapat mulai usaha baru tanpa harus dibebani hutang terdahulu. Lalu ada tujuan dari restrukturisasi. Pembahasan yang keempat ini, apa sih tujuannya? Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan ditandai dengan tingginya harga saham perusahaan. Dan harga tersebut bisa berada pada level yang tinggi. Stabilitas harga saham bukanlah permainan bagi pelaku pasar atau hasil dari memanggang saham, tetapi mencerminkan ekspektasi investor terhadap masa depan perusahaan. Harga jual juga mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan perusahaan, seperti halnya perusahaan di masa lalu. Sementara bagi yang belum go public, maksimalisasi nilai perusahaan tercermin dari harga jual perusahaan tersebut. Nah, apa faktor pendorong dan penghambat dari restrukturisasi? Pertama yang akan saya jelaskan yaitu faktor pendorong restrukturisasinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu masalah hukum atau desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat yang kebanyakan di Jakarta dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing menuntut korporasi untuk mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pimpinan anak-anak perusahaan supaya bisa memutuskan sendiri bila ada masalah-masalah hukum di daerah. Lalu ada masalah hukum atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau juga pengadilan harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Misalkan perusahaan harus melepas atau memecah divisi supaya dikuasai pihak lain atau menahan laju produk yang masuk ke daftar monopoli supaya pesaing bisa mendapat porsi yang mencukupi. Nah, lalu ada tuntutan pasar. Di sini konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas. Produsen dari manapun boleh ke Indonesia. Hal ini menuntut korporasi untuk memenuhi tuntutan konsumen, yang diantara lainnya menyangkut kenyamanan atau convenience. Lalu yang kedua ada kecepatan pelayanan, speed. Lalu yang ketiga ada ketersediaan produk, conformity. Lalu yang keempat ada nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen atau add value. Nah, tuntutan tersebut bisa dipenuhi bila perusahaan paling tidak mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan supaya mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. Nah, selanjutnya ada masalah geografis. Korporasi yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau. Perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaan supaya bisa beroperasi secara efektif. Demikian juga jika melakukan ekspansi ke luar negeri. Korporasi perlu mempertimbangkan sistem keorganisasian dan hubungan induk anak perusahaan supaya anak perusahaan di mancanegara dapat bekerja baik.
Lalu selanjutnya faktor pendorongnya ada perubahan kondisi korporasi. Perubahan kondisi korporasi sering menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini bisa diciptakan bila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian, misalnya kondisi kerja, sistem insentif, dan manajemen kinerja. Selanjutnya ada hubungan holding antara anak perusahaan. Korporasi yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran korporasi, holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding yang hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak-anak perusahaan supaya berkinerja baik. Semakin besar ukuran korporasi, induk harus rela bertindak. Semakin investment holding yang tidak ikut dalam aktivitas tapi semata-mata bertindak sebagai pemilik. Anak-anak perusahaan mengikuti ekuitas dan pinjaman, dan pada akhir tahun meminta anak-anak perusahaan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dan menyetorkan dividen. Lalu faktor pendorong selanjutnya ada masalah serikat pekerja. Di era keterbukaan yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, mendorong para guru untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Lalu ada perbaikan image korporasi. Korporasi sering mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image baru atau memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu PT Garuda Indonesia mengganti logo perusahaan supaya image korporasi mengalami perubahan. Lalu ada akses modal yang lebih baik. Tujuan ini supaya akses modal menjadi lebih luas. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak harus membanjiri BEC dengan sahamnya setiap kali membutuhkan modal. Lalu ada fleksibilitas manajemen. Manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah. Pengambilan keputusan lebih cepat, perbaikan bisa dilakukan lebih tepat. Guna restrukturisasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan job description, kewenangan tiap tingkatan manajemen untuk memutuskan pengeluaran ini, kewenangan dalam mengelola sumber daya termasuk SDM, dan bentuk lainnya. Lalu ada pergeseran kepemilikan. Pendiri korporasi biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah pendiri menyatakan diri sudah tua, tidak sanggup lagi menjalankan korporasi seperti dulu. Perubahan paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikan kepada anak-anaknya. Lalu kita lanjut dengan faktor penghambat dari restrukturisasi. Yang pertama ada direct cost. Di sini berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung akibat adanya perubahan karena perubahan membutuhkan biaya besar dan pegawai khawatir akan berkurangnya pendapatan mereka. Lalu ada saving phase. Di sini menunjukkan bahwa perubahan adalah keputusan yang salah. Lalu ada fear of the unknown. Di sini orang yang menghambat suatu perubahan karena mereka khawatir tidak bisa menyesuaikan diri dengan organisasi baru. Lalu ada breaking routine. Di sini orang yang cenderung mempertahankan rutinitas karena mereka telah nyaman dengan situasi yang ada. Lalu ada incongruent organizational system. Sistem organisasi tidak mendorong terjadinya perubahan yang berkaitan dengan penggajian atau upah, seleksi, pelatihan, dan sistem kontrol. Lalu ada incongruent team dynamics. Di sini tim perubahan dimaksudkan untuk menciptakan norma-norma baru yang mungkin kurang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus dari restrukturisasi.
Contoh kasus ini diambil pada tahun 2019 dari suatu perusahaan, yaitu yang bernama PT Krakatau Steel Persero Tbk atau kode sahamnya adalah KRAS. Di sini menyatakan tengah melakukan restrukturisasi pada tahun 2019. Restrukturisasi merupakan upaya manajemen untuk menyelamatkan kondisi keuangan perseroannya. Di sini, Direktur Utama PT Krakatau Steel atau KS berupaya melakukan penyelamatan perusahaan perlu dilakukan segera dengan melibatkan anak perusahaan melalui program restrukturisasi secara menyeluruh. Ini meliputi restrukturisasi utang, organisasi, dan sumber daya manusia atau SDM, serta bisnis usaha. Sejumlah langkah restrukturisasi dilakukan oleh KS seperti penjualan aset non-core, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategi, dan spin out. Selain itu, pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan atau KS menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan sehingga bersifat profit center. Program ini disebut juga cost to profit center. Direktur dari PT Krakatau Steel ini berharap program restrukturisasi ini bisa membuat Krakatau Steel semakin lebih lincah dalam mengembangkan bisnis dan pasarnya di masa mendatang. Apalagi Krakatau Steel menjadi produsen baja nasional yang memiliki aspek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai tulang punggung industri dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia. Nah, Direktur Utama PT Krakatau Steel ini memastikan tidak ada pemecatan hubungan kerja atau PHK massal kepada karyawannya. Seperti yang kabar ramai yang diberitakan di tahun 2019. Perseroan menurut beliau tengah menjalankan program restrukturisasi agar kinerja perusahaan dapat kembali sehat dan berdaya saing. Direktur Utama PT Krakatau Steel ini mengatakan juga dalam hal menjalankan perampingan organisasi juga melibatkan anak-anak usaha KS Group. Program ini akan membuat unit-unit kerja di internal Krakatau Steel lebih optimal, sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif. Sementara, anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group. Ia menyadari terkait program restrukturisasi ini dan transformasi perusahaan ini tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen menjamin program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundingan dan beliau menambahkan bahwa pihak manajemen terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya serikat dan karyawan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan program restrukturisasi ini. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya terkait dengan restrukturisasi perusahaan. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin ditambahkan bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.